Waalaikumsalam, Bu. Siapa ketua kelas di kelas ini? Saya, Bu. Putri, silakan siapkan dan pimpin doanya dulu sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini. Baik, Bu. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Windy ya? Windy. Ada yang tahu kenapa Windy tidak hadir hari ini? Oh, sakit. Kalau begitu kita doakan ya bersama-sama. Semoga Windy cepat sembuh. Dan untuk anak-anak ibu yang lain tetap jaga kesehatannya ya. Nah, sekarang sebelum ibu melanjutkan materi pada hari ini, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Materi minggu lalu kita membahas tentang pertidaksamaan linier. Nah, pada materi pertidaksamaan linier, kita sudah mempelajari cara untuk menulis model matematika pada persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, hari ini ada yang tahu kita belajar tentang materi apa? Ya, benar. Hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, sebelum kalian masuk kelas ini, apakah kalian sudah ada yang membaca atau mempelajari materi ini di rumah? Ya, bagus sekali kalau kalian sudah mempelajarinya. Coba, siapa yang bisa jelaskan apa itu program linier? Ya, benar. Nah, program linier pada hari ini yang kita pelajari yaitu tentang menggambarkan grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, tujuan lain juga yang kita pelajari untuk program linier ini adalah memecahkan atau menentukan nilai optimal atau nilai maksimum atau minimum dari program linier. Anak-anak perlu ketahui bahwa program linier ini sangat bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita dihadapkan dengan masalah yang menyangkut nilai optimal ini, yaitu nilai maksimum atau minimum. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai program linier ini? Ya, benar sekali. Banyak sekali contohnya. Ada di bidang ekonomi, bidang usaha, bidang industri, bidang pengusaha, dan bidang-bidang lainnya ya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai materi ini, Ibu udah menyiapkan lembaran kerja siswa LKPD di sini. Nah, di sini sebelum itu kalian bisa mengisi nama dan kelas kalian. Dan di dalam lembar LKPD ini ada materi pembahasan mengenai program linier dan soal-soalnya. Nanti kalian bisa pelajari dan kalau tidak paham kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian dan bisa menanyakan langsung dengan Ibu. Nih, sekarang Ibu bagikan langsung ya lembarnya. Nah, apakah kalian ada yang kurang paham dengan soal yang ada di LKPD ini? Untuk menentukan fungsi pembatasnya atau model matematikanya ya. Nah, kalian kan sudah membuat tabel tuh yang di atas. Jenis kue 1 dan jenis kue 2, di mana di situ dikasih keterangan bahwa jenis kue 1 itu sebagai X dan jenis kue 2 sebagai Y. Di situ tepung pada kue 1 100 gram ya, berarti 100 X ditambah dengan kue 2 50 gram Y dengan bahan yang tersedia dan kilo. Nah, untuk itu kita ubah dulu ya, berarti 9.000. Nah, di situ dibilang yang tersedia itu hanya 9 kilo. Berarti maksimalnya, berarti tandanya itu kecil dari sama dengan. Nah, kita bisa kecilkan di sini, kita lihat. Berarti itu dibagi 50. X tambah Y kecil dari sama dengan 180. Benar sekali yang kamu tulis. Untuk selanjutnya seperti itu. Lanjutkan ya untuk mentega dan gulanya. Nah, Putri, apakah ada yang tidak paham? Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ya. Nah, coba kamu lihat persamaan pertama itu. Untuk daerah penyelesaiannya kita misalkan dengan titik 0,0. Ya, kita buat titik 0,0-nya. Tuh, jadi coba masukkan persamaan pertama. Apakah kalau dimasukkan titik 0,0-nya terbukti kecil dari sama dengan 180? Coba. Nah, terbukti atau tidak itu?
Ya, terbukti kan? Nah, kalau terbukti, berarti bagian yang di 0,0-nya termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti bagian atasnya yang tidak termasuk. Jadi, kamu aksir bagian atasnya. Nah, untuk selanjutnya sama seperti itu juga ya. Nah, kalian sudah mengerjakan lembar LKPD tadi. Kalau sudah selesai, baik kita akan membahas bersama-sama soal-soal yang ada di dalam LKPD. Nah, tadi ada soal yang terdapat pada LKPD itu ini ya, tempat parkir seluas 600 meter kubik hanya mampu menampung 58 sedan dan bus. Tiap sedan membutuhkan tempat 6 meter kubik dan setiap bus membutuhkan tempat 24 meter kubik. Biaya parkir tiap sedan 2.000, sedangkan bus 3.000. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimal sebesar, berarti kita mencari nilai maksimumnya, maksimal ya. Nah, ada yang tahu untuk penyelesaian ini apa dulu yang kita tentukan? Ya, benar. Modelnya ya, penyelesaian. Tentukan model matematikanya. Nah, untuk memudahkan kalian menentukan model, kita buat tabelnya dulu ya. Di sini ada sedan dan bus. Kita jadikan itu variabelnya, di mana sedan sebagai X, bus sebagai Y-nya. Dan dibilang di sini tempat parkir seluas 600 meter hanya mampu menampung 50 sedan dan bus. Berarti sedan, bus hanya mampu ditampung sebesar 58. Ini jumlahnya berarti ya. Terus di sini juga diketahui tempat parkirnya seluas 600 meter per meter kubik. 600 kubik ini luasnya. Dimana kalau tiap sedan membutuhkan tempatnya 6 meter kubik, sedangkan bus 20 meter kubik. Kita udah membuat tabelnya seperti ini, baru kita buat model matematikanya. Jadi untuk membuat model matematikanya, jadi kita lihat sini, sedan X tambah bus Y sebanyak 58. Dia bilang hanya mampu 58 sedan dan bus, berarti maksimalnya hanya 58, tidak melebihi. Berarti tandanya sama dengan. Nah, di sini juga dibilang tempat parkir seluas 600 meter, hanya seluas segitu, tidak lebih dari itu. Berarti 6X ditambah 24 Y sama juga dengan 600. Ini kita bisa kecilkan, kita bagi dengan berapa? Ya benar, kita bagi 6 aja ya. Jadi ini X tambah 4 Y dari 100. Ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, karena dia sama-sama positif, kita tambahkan syaratnya, yaitu persamaan ketiganya X bisa sama dengan 0, Y bisa sama dengan 0. Nah, kita udah menentukan model matematikanya. Ini selanjutnya kita tentukan grafik himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan grafik himpunan penyelesaiannya, kita buat persamaan pertama. Kita tentukan titik potongnya pada persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 58. Kita misalkan titik potongnya tuh pada 0,0 ya. X, Y, 0, 0. Nah, kalau itu berarti kalau X-nya 0, berarti Y-nya 58. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 58. Nah, titik yang kita temukan di sini adalah 58,0, ini 0,58. Nah, untuk persamaan kedua juga sama seperti itu. Itu X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Berarti kita pakai juga titiknya, titik X, Y 0,0. Nah, kalau 0X nya tambah 4Y, terus berarti Y nya itu 104 sama dengan 25. Dan untuk Y nya sama dengan 0, berarti X 0, berarti X nya sama dengan
100. Kita masukkan itu 25, ini 100. Jadi titik potongnya 0,25. Nah, ini untuk titik potongnya yaitu 100,0. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya, sekarang kita menentukan grafik himpunan penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaiannya, kita buat dulu garis Y dan X-nya. Ini garis Y-nya, ini X-nya. Tadi lihat persamaan pertama itu 58,0 dan 0,58. Berarti kalau 58,0 berarti titiknya di sini. Terus kalau 0,58 berarti titiknya di sini. Kita tarik. Jadi ini untuk persamaan X tambah Y dari 58. Lihat persamaan kedua, titik potongnya itu 0,25 dan 100,0. Untuk titik potong 0,25 maka di sini titiknya 5 kita misalkan. Terus kalau untuk 100,0 maka kita misalkan titiknya di sini. Kita tarik garisnya. Nah, ini untuk persamaan X tambah 4Y kecil dari sama dengan 100. Nah, setelah kita menemukan garis titik potong ini, bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya? Gimana caranya? Nah, caranya kita uji pada titik 0,0. Kita masukkan kalau seandainya X tambah Y-nya kecil dari 58. Berarti kalau titik uji 0,0, kita masukkan 00 dengan 58. Apakah betul 0 bisa kecil dari sama dengan 58? Ya, betul. Berarti di sini termasuk nilai himpunan penyelesaiannya. Berarti yang di atasnya tidak termasuk himpunan penyelesaiannya. Nah, ini bagian ininya. Oke, kita arsir ya. Sama juga yang ini ada X tambah 4Y kurang dari 100. Kita uji juga pakai titik 0,0 tambah 4 kali 0. Apakah betul hasil 0 kecil dari 100? Ya, betul. Berarti ini masuk himpunan penyelesaian, yang ini bukan masuk himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu di sini, mana ada titik himpunan penyelesaiannya, hasilnya itu ini. Ibu kasih A, B, C, D. Nah, tadi kita sudah mendapatkan pada grafik ini himpunan daerah penyelesaiannya, yaitu di bagian ini ya. Selanjutnya, misalnya di sini biaya parkir tiap sedan itu 2.000 dan bus itu 3.000. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir maksimalnya berapa? Berarti kita harus mencari nilai maksimalnya. Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi kendalanya itu untuk sedan 2.000, untuk bus 3.000. Fungsi kendala itu adalah fungsi yang menentukan hasil yang diharapkan, di mana F, Y-nya itu sedan tadi kita misalkan dengan X ya, 2000 X ditambah dengan 3000 Y. Kita lihat, kita gunakan dengan titik uji coba yang ada yang tadi kita cari itu, di mana titik A itu pada 0,0 dan titik B itu pada 58,0 dan titik C itu tidak diketahui karena dia berpotongan. Macam mana caranya? Kita eliminasi aja persamaan 1 dan 2-nya untuk mencari titik C ini. Jadi X tambah Y sama dengan 58, X tambah 4Y sama dengan 100. Kita kurangkan. Ini habis ya, kita coret. Berarti ini tinggal min 3Y, ini 42. Berarti min 42. Jadi Y-nya itu sama dengan 14. Nah, itu Y-nya dapat, kita cari dulu X-nya. X tambah, kita pakai persamaan pertama ya, X tambah Y sama dengan 58. Masukkan X-nya tidak diketahui, Y-nya tadi 14 sama dengan 58. Berarti X-nya itu sama dengan dikurangkan 58 dikurang 14 sama dengan 44. Jadi titiknya adalah 44,14 ya. Nah, untuk titik di D itu berapa? Berarti 0,58 ya, 0,58. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titiknya ya, yang titik A, B, C, D. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsinya masing-masing. Yang pertama itu 2000
kali 0 ditambah 3000 kali 0. Hasilnya 0. Ini T 2000 dikali 58 ditambah 3000 dikali 0. Hasilnya 116.000 kan. Nah, selanjutnya yang ini titik C nya, masukkan juga 2000 dikali 44 ditambah 3000 dikali 14. Itu hasilnya sama dengan ini 2000 kali 44 itu sama dengan 88.000 ditambah 3000 kali 14 berarti 42.000. Jadi hasilnya 88.000 tambah 42.000 130.000. Selanjutnya untuk yang titik 0,25 kita masukkan juga 2000 dikali 0 ditambah dengan 3000 dikali 25. Hasilnya 75.000. Oke, kita lihat di sini mana yang nilainya paling tinggi. Pada titik mana? Pada titik C bukan? Berarti itu hasilnya tidak 130.000. Berarti dari hasil biaya operasi yang maksimal itu sebesar 130.000. Jadi Ibu harap kalian paham ya mengenai cara untuk mencari program linear ini. Karena berhubung waktu kita sudah habis, Ibu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian mempelajari lagi materi ini di rumah supaya lebih paham. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan mengenai program linear ini? Ya, benar sekali ya yang disimpulkan tadi. Jadi program linear ini merupakan matematika terapan dengan model yang terdiri dari persamaan dan pertidaksamaan matematika yang membantu kita untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Nah, oke, itu tadi pembahasan kita mengenai program linear. Ibu akhiri perjumpaan pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri supaya ilmu yang kita dapat berkah, silakan Putri pimpin doa. Bersiap. Berdoa. Berdoa selesai. Dan Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.